bingung gimana cara setting dragnya. Ini tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu kendor, karena semakin kencang ikan lari, benang ini semakin kuat ketarik. Kalau ini kita kunci mati, pada saat disambar ikan kita akan terkejut, bisa-bisa satu set melayang ditarik ikan. Gimana cara setting drag yang sempurna ya pada saat jigging, tentunya tanpa GPS. Saya tidak ada apa-apanya. Nah, untuk setting dragnya sebenarnya kita tidak perlu taati ini. Pada saat kita fight sama ikan besar, karena ikan itu punya tenaga terakhir, kuncinya kita harus percaya diri saja sama tackle yang kita punya. Metal jig dan umpan dasaran, mana yang lebih ampuh, mana yang lebih cepat strike ikan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Soli Jaraman. Nah, kali ini sudah masuk musim mancing ya. Maksudnya musim mancing karena kapal saya pun sudah mulai ready. Jadi saya di sini mau berbagi tips ya. Tips atau pengetahuan saya tentang jigging. Yang mana sekarang ini jigging ini sudah mulai merebak kemana-mana. Saya berharap teman-teman semuanya termotivasi. Buat yang baru bergabung, saya berharap sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Tentu dengan komennya. Saya berharap ada saran dan masukan dari teman-teman. Karena tanpa kalian, saya tidak ada apa-apanya. Dan karena kalian, saya jadi makin semangat untuk berbagi video atau ilmu yang saya ketahui tentang jigging tentunya ya. Oke, saya pun tidak mau panjang lebar. Di video kali ini saya mau membahas bagaimana cara setting drag di reel yang sempurna ya untuk jigging agar tidak terjadi root patah, benang putus, atau lain hal sebagainya. Nah, penasaran kan gimana itu? Gimana cara settingnya? Pantengin terus channel saya. Sebelum saya memulai video ini, saya mau mengulas sedikit ya. Saya mau memberitahukan bahwasanya di depan kalian ini metal jig, dan ini hooknya, ini reel, ini root, dan ini GPS ya. Tentunya tanpa GPS saya tidak ada apa-apanya ya, karena GPS inilah saya bisa sukses untuk mancing. Nah, tapi di video ini saya tidak membahas itu. Seperti janji saya mau membahas gimana cara setting drag pada saat jigging agar tidak terjadinya patah root atau land break tentunya ya. Gimana kan, penasaran kan gimana cara settingnya? Nah, seperti teman-teman lihat di depan kalian, di sini ada dua reel dan ada root. Nah, root ini pun ada tipenya masing-masing. Sebenarnya gampang untuk kita jigging, gimana cara kita mau setting drag. Nah, contoh ini saya menggunakan reel 4000 dan saya pasangkan dengan root tipe leg jig. Untuk yang ini udah ada di video sebelumnya ya. Buat yang belum nonton mungkin bisa lihat di deskripsi, di situ ada linknya. Saya kasih cara pemilihan mencocokkan reel dan root untuk leg jig. Nah, tapi untuk ini saya tidak bahas itu. Saya mau bahas gimana cara setting dragnya. Seperti saya katakan kemarin, reel 4000 dan root leg jig ini saya pasangkan jig 100 gram. Nah, ini jig 100 gram ya. Gimana cara setting dragnya? Sebenarnya simple. Nah, setelah kita setkan semuanya, kita pasangkan reelnya ke rootnya ya, seperti ini. Terus kita pasangkan leadernya, kita cantolkan ke metal jignya dan hooknya. Nah, jadilah seperti ini. Ini saya masukkan aja ya istilahnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk setting dragnya sebenarnya kita tidak perlu taati ini. Nah, untuk setting dragnya kita tidak perlu setel-setel. Gimana cara settingnya? Kita turunkan aja metal jignya ke laut. Nah, pada saat kita mau kocok, mau mainkan metal jignya, terasa kalau memang benangnya masih keluar, setel aja lagi dragnya sampai posisinya tidak lagi keluar. Tetapi posisinya bukan berarti dragnya ini mati. Nah, maksudnya setting, maksudnya tidak mati, istilahnya ini
tidak bergerak pada saat kita kocok, pada saat kita memainkan reelnya. Nah itu maksud saya. Jadi settingnya seperti itu aja, simple. Jadi pada saat ditarikan dia kan kelebihan beban, rod ini sudah melengkung, dia kelebihan beban, barulah benang ini keluar. Nah ini masih bunyi. Jadi pada saat kita kocok ini tidak keluar benangnya, karena kita sesuaikan dengan metal jignya. Saya pakai jig 100 gram. No, tiba-tiba saya mau pakai metal jig 150 gram, lebih berat dari ini. Ini waktu kita kocok akan tetap berbunyi, cering cering cering. Istilahnya begitu kan, deringnya tetap bunyi. Jadi kita setting aja lagi, kita ketatkan lagi sampai dia tidak bunyi. Nah dari situ aja kita setting dragnya. Bukan berarti kita ketatkan dragnya, ini jangan salah paham. Tidak, drag ini tidak boleh disetting habis. Dan tidak boleh terbuka terlalu kendor, karena kalau kita buka terlalu kendor, pada saat kita memainkan jignya, benang yang masih keluar, waktu saat fight hooknya tidak kecantol di mulut ikan. Nah ini banyak terjadi sama teman-teman ya. Jangan lupa, kalau ini masih bunyi pada saat dikocok, maksudnya pada saat dimainkan reelnya masih bunyi, lebih baik di setel lagi kuat. Kalau masih bunyi lagi, setel lagi kuat. Nggak apa-apa, jangan takut, tidak akan patah rod, tidak akan putus benang, karena dia masih ada spasi lagi, masih bisa kita kunci mati lagi. Nah ngerti kan? Saya berharap teman-teman sudah paham untuk yang tipe untuk yang jig 100 gram. Nah bang, ada lagi pertanyaan, untuk yang jig 200 gram 300 gram gimana cara settingnya? Sama aja settingannya. Nah tentunya kalau untuk jig besar kita kan sudah pakai reelnya pun agak besar, dan tentunya dibarengi dengan rodnya pun yang mumpuni, ya kan? Rod yang mumpuni. Misal contoh ini saya pakai reel 8000, rodnya P4. Nah otomatis saya main 200 gram ke atas. Seperti tadi saya bilang, dipasangkan aja, di setting semuanya, pasangkan jignya, leadernya, nah diikatkan ke metal jignya, jadilah seperti ini nanti. Nah gitu juga cara mainkannya. Pada saat kita kocok, kita mainkan metal jignya, ini akan bunyi, ini. Nah ini dia akan keluar. Makin cepat kita kocok, makin cepat makin keluar benangnya. Kunci lagi, nggak apa-apa, jangan takut. Rod tidak akan patah, benang tidak akan putus. Nah kenapa saya bilang seperti itu? Karena rod ini masih nyimpan beban. Nah inilah dia. Pada saat ini sudah habis kemampuannya, baru benang keluar. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Yang jangan ini kita kunci mati. Kalau ini kita kunci mati, pada saat disambar ikan, kita akan terkejut, bisa-bisa satu set melayang di tari ikan. Jadi itu tadi tips dari saya bagaimana cara setting drag ya, cara setting drag agar tidak kewalahan dan kita pun nyaman saat strike, saat meladeni ikan. Kita tidak perlu mainkan ini. Nah, paham kan? Jadi itulah tips dari saya, atau sedikit masukan lagi dari saya. Pada saat kita fight sama ikan besar, ini kan tadi belum kita kunci habis, posisinya masih settingan dari jig, karena kita pakai jig 200 gram. Pada saat kita kocok, jignya masih keluar. Nah pada saat fight sama ikan besar, ini boleh dimainkan, setting aja dragnya, tapi jangan terlalu banyak, sesuai dengan kebutuhan. Oh dia masih lari, set lagi, ketati lagi. Dia masih lari lagi, set lagi. Nah tapi ingat, jangan terlalu habis. Nah, karena ikan itu punya tenaga terakhir. Tenaga terakhir itu yang sering dikhawatirkan, yang bisa mengakibatkan rod patah, benang putus. Karena semakin kencang ikan lari, benang ini semakin kuat ketarik. Dan harapan untuk putus pun sangat besar. Makanya harus hati-hati untuk memainkan settingan drag ini ya. Jadi itu sedikit tips dari saya buat teman-teman yang pemula atau bingung gimana cara setting dragnya. Ini tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu kendor. Nah paham kan? Jadi itulah sedikit tips dari saya. Saya berharap teman-teman sudah paham dan tidak usah takut untuk patah rod atau benang putus. Karena
kuncinya kita harus percaya diri saja sama tackle yang kita punya. Nah, paham kan? Jadi itu dulu dari saya. Dan untuk video selanjutnya saya akan bahas mental jig dan umpan dasaran. Mana yang lebih ampuh, mana yang lebih cepat strike ikan besar. Penasaran kan tentunya untuk yang pemula. Nah, saya akan bahas itu. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Saya berharap ada masukan dari teman-teman. Saya tunggu di komennya ya. Jadi sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.